Jamaah Haji Indonesia mulai bergerak ke Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji yaitu wukuf, namun sebagian jamaah haji dari seluruh dunia melakukan ibadah tarwiyah sebelum mereka berangkat ke Arafah untuk menjalani wukuf. Namun Kementerian Agama Indonesia sendiri justru tak menyarankan jamaahnya untuk menjalani tarwiyah. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Renggi Putrima dan Aisyah Miadinar langsung dari Mekah, Arab Saudi. Kita akan ke Aisyah terlebih dahulu. Aisyah, seberapa banyak jamaah yang mengikuti ibadah tarwiyah ini? Ya, Egan, berdasarkan pantauan kami pada pagi hari ini di wilayah Jamarot, ada beberapa ratus mungkin ya jumlah jemaah haji dari berbagai negara di seluruh dunia yang akan menuju Mina untuk melakukan ibadah sunnah tarwiyah ya. Ya, mereka berjalan dari arah Mekah melewati Jamarot yang kemudian hanya berjarak beberapa ratus meter saja untuk menuju ke Mina tempat mereka akan melakukan ibadah tarwiyah. Nah, ibadah tarwiyah ini sendiri adalah ibadah sunnah di Oke, mana Pak. para jemaah haji ini berdiam Metro TV, dulu Pak. di mabit, berdiam dulu atau mabit di sekitar di wilayah Mina, baru kemudian mereka akan bergerak menuju ke Padang Arafah pada 9 Zulhijjah dini hari ya. Nah, ibadah tarwiyah ini merupakan ibadah sunnah, jadi bukan merupakan ibadah wajib ya, sehingga para jemaah boleh saja meninggalkan ibadah ini apabila memang tidak memungkinkan kondisinya. Nah, untuk menjaga ketertiban dan keamanan ya sejumlah penjagaan pun diperketat di arah menuju ke Jamarot dan juga di wilayah Jamarot dan di wilayah Mina sendiri. Penjagaan diperketat ini untuk menjaga, selain untuk menjaga ketertiban dan keamanan, juga untuk menjaring jemaah-jemaah dengan visa non haji yang kemungkinan juga akan bergerak ke arah Mina. Egan. Ya, selalu mengapa Kementerian Agama justru tidak menganjurkan ibadah tarwiyah ini? Baik Egan, karena memang ibadah tarwiyah ini merupakan ibadah sunnah, sementara ibadah wukuf adalah merupakan rukun haji yang harus dilakukan. Ibadah tarwiyah ini dilaksanakan semalam sebelum wukuf. Nah, sementara perjalanan dari Mekah atau dari kota lain menuju ke Arafah tempat wukuf dilaksanakan, ini eh, berdasarkan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ini sangat padat, sehingga dikhawatirkan para jemaah justru bisa kelelahan atau mungkin bahkan terlambat untuk mencapai Arafah di waktu-waktu yang memang harus ditentukan agar ibadah wukuf mereka dianggap sah, yaitu pada saat tengah hari, pada saat matahari tergelincir sampai malam hari waktu Arafah ya. Karenanya para jemaah haji Indonesia pun diimbau untuk tidak melaksanakan ibadah sunnah tarwiyah ini dan fokus untuk menjalani ibadah wukuf di Padang Arafah ini. Kementerian Agama sebetulnya tidak melarang ya, tapi sebetulnya lebih ke menganjurkan. Bahkan beberapa biro perjalanan yang kami dengar pun ada beberapa yang menjalankan ibadah sunnah tarwiyah ini. Namun kemudian Kementerian Agama pun tetap mengimbau kepada para biro perjalanan yang mengadakan ibadah tarwiyah ini agar betul-betul menjaga betul dengan secara ketat jam-jam perjalanan dan juga kondisi para jemaah agar mereka bisa melaksanakan ibadah wukuf di Padang Arafah secara tepat waktu dengan kondisi jemaah yang sehat dan juga bugar. Egan. Ya, kita ke Renggi Putrima. Renggi, pukul berapa rencananya seluruh jamaah Indonesia akan tiba di Arafah? Ya, Egan, rencananya diprediksi atau diperkirakan jemaah haji Indonesia akan tiba di Arafah pada pukul 20 atau 21 waktu Arab Saudi. Tunggu dulu Dan ya. saat ini pemberangkatan jemaah haji Indonesia menuju ke Arafah masih berlangsung dan sudah memasuki trip kedua, di mana trip kedua itu berlangsung sejak pukul 10.30 hingga pukul 15 waktu Arab Saudi maksud kami. Dan saat ini di belakang saya proses pemberangkatan jemaah haji ke Arafah masih terus berlangsung. Dan untuk jemaah haji yang berangkat di trip pertama saat ini sudah tiba di Arafah, mereka sudah menempati tenda-tenda yang disediakan oleh 73 maktab, ada kurang lebih 1.200 tenda yang diisi oleh jemaah haji Indonesia. Sembari menunggu puncak haji yang akan berlangsung esok atau wukuf Arafah, mereka mengisi waktu-waktu menunggu puncak haji dengan beribadah, kemudian bertalbiyah dan melakukan zikir serta sholat berjamaah bersama. Diimbau juga kepada jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Arafah untuk tidak banyak keluar dari tenda mengingat cuaca atau suhu panas yang diperkirakan akan mencapai 48 derajat Celcius pada esok hari, dan mereka juga diminta untuk terus rutin mengkonsumsi air putih meskipun tidak merasa haus. Egan? Ya, Renggi, saat ini sudah berapa total peserta safari wukuf?
Ada sekitar 482 peserta safari wukuf yang terbagi dari 300 peserta safari wukuf dari Kementerian Agama RI dan 182 peserta safari wukuf dari KKHI. Untuk 300 peserta safari wukuf dari Kemenak RI saat ini sudah berada di hotel transit dan mereka akan bergerak menuju Arafah pada esok hari di pukul 11 waktu Arab Saudi atau mendekati jam-jam puncak wukuf di Arafah. Nantinya mereka di dalam bus dan dalam kendaraan saja dan tidak turun. Nah, dan ini 300 peserta safari wukuf dari Kemenak RI merupakan jemaah haji lansia dan disabilitas tanpa pendamping, dan juga mereka nantinya di dalam bus akan dibersamai atau disertakan petugas haji dari tim kesehatan dan bimbingan ibadah untuk nantinya membimbing mereka mengikuti prosesi wukuf di Arafah meskipun mereka di dalam kendaraan saja. Sementara Egan, untuk peserta safari wukuf dari KKHI berjumlah 182 jemaah, di mana mereka merupakan jemaah atau yang sedang sakit tapi tetap bisa diangkut, begitu tetap bisa dibawa atau transportable untuk mengikuti wukuf di Arafah, dan memang mereka juga sama akan didampingi oleh petugas haji dari tim kesehatan dan bimbingan ibadah. Namun dari peserta safari wukuf dari KKHI akan berangkat menuju ke Arafah pada pukul 10 waktu Arab Saudi. 482 jemaah haji peserta safari wukuf ini, Egan, akan kembali lagi ke hotel transit atau ke klinik kesehatan maupun ke rumah sakit setelah mereka mengikuti wukuf di Arafah, karena memang untuk prosesi selanjutnya seperti tawaf ifadah dan lempar jumroh akan dibadalkan atau diwakilkan. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Renggi Putrima dan Aisyah Miadinar langsung dari Mekah, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.